Padahal we are all just human. Kita tuh semuanya manusia yang punya perasaan yang sama, di mana kita punya satu organ tubuh yang sama, hati gitu, perasaan gitu kan. Artinya pada saat limbik prefrontal cortex atau amigdala yang sering aku sebutin itu sama dimiliki oleh manusia, maka reaksi alami kita adalah merespon secara emosional. Nah, apa sih kaitannya pada saat kita memenuhi ekspektasi kita ini terhadap diri sendiri? Ekspektasi adalah sumber dari salah satu penyakit hati. Setuju nggak sih? Assalamualaikum teman-teman, analisa channel kali ini akan ngebahas tentang ekspektasi dan sakit hati. Kok bisa sih kita ngebahas dua hal itu secara bersamaan? Gini nih teman-teman, saat kita menaruh ekspektasi sama seseorang, tanpa disadari kita tuh kayak harus siap dengan salah satu konsekuensi kalau kita akan kecewa sama orang itu. Atau sebaliknya nih, saat kita diberikan ekspektasi oleh orang lain, tanpa disadari juga kita itu memberikan satu kepercayaan atau mendapatkan satu kepercayaan di mana saat mereka menaruh ekspektasi kepada kita, artinya kita juga harus siap untuk membuat orang itu kecewa. Karena dalam setiap relasi kita itu akan selalu dipengaruhi oleh satu cara kerja, yaitu hati. Hati manusia, siapa yang tahu sih? Kadang kita ngomong gak apa-apa, tapi sebenarnya di dalam hati kita punya perasaan yang menaruh ekspektasi tertentu pada orang lain. Ketika kita terus terdorong dan terbawa arus untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tanpa disadari, akhirnya kita itu jadi kayak semacam hidup dengan auto untuk punya tugas dalam keseharian kita memenuhi mereka supaya mereka happy dan memenuhi ekspektasi mereka juga. Ini sebenarnya bukan terjadi hanya pada sosok public figure, influencer, artis, selebriti, bukan. Dalam setiap relasi kita sesama manusia, karena manusia itu punya satu kebutuhan dasar sebagai makhluk sosial, kita itu kayak punya satu kebutuhan yaitu need to belong. Kita tuh ngerasa kayak nggak mungkin kita kalau hidup sendiri di dunia ini. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Karena gini nih, contoh misalnya ya, kalian tuh seorang atasan atau seorang partner kerja untuk tim kalian di kantor. Kalau kita jadi bos, kita jadi atasan, tanpa disadari ternyata kita itu mendapatkan satu kepercayaan untuk bisa ngelit tim kita. Tapi ternyata itu nggak mungkin terjadi pada setiap relasi yang kita tuh menyenangkan semua orang. Kita misalnya sebagai seorang istri, apakah iya kita akan selalu all the time menyenangkan suami kita? Harapannya sih gitu, tapi kan namanya lagi-lagi penyesuaian, adjustment, adaptasi diri itu yang membuat akhirnya suami istri ini bisa berjalan bersamaan kan. Sama dengan relasi yang lain, pertemanan. Tanpa disadari ketika kita punya satu relasi itu, kita sama-sama menaruh ekspektasi kepada orang itu sebagai teman kita, artinya kita akan siap kecewa. Nah, kalau kamu gak pengen kecewa, ya kamu gak bisa tanpa berelasi. Artinya gak mungkin manusia itu hidup tanpa ekspektasi. Saat kita merangkul kesalahan kita maupun kekurangan kita sama diri sendiri, ini sebenarnya bisa menjadi salah satu kunci supaya kita bisa berdamai sama ekspektasi diri yang diberikan oleh orang lain maupun diri kita sendiri. Contoh gini ya teman-teman, aku pernah dengar salah satu public figure yang belum lama ini aku lihat di YouTube, Bunga Citra Lestari. Waktu itu dia cerita dan aku tuh kayak tahu banget waktu BCL lagi ditinggal sama Ashraf gitu. Itu kan kayak aku juga ikut sedih banget ngelihat mereka yang selalu berdua gitu kan. Terus tiba-tiba BCL itu kalau kita lihat Kak Unge ini tuh kayak setahun lebih dia berdamai sama situasi kehilangan, grieving story yang aku yakin itu pasti gak mudah untuk seorang istri yang ditinggal suaminya meninggal dunia. Dan waktu itu dia cerita bahwa untungnya dia itu sudah melakukan self healing terapi selama 13 tahun dengan salah satu terapisnya. Nah, kalau aku lihat di dalam cuplikan obrolan dia di YouTube, saat dia menceritakan self healing yang dia lakukan itu sebenarnya adalah salah satunya adalah untuk membuat dia berdamai sama situasi ketika dia menjadi selebriti. Aku ngebayangin sih, tanpa disadari selebriti itu kan dibanjiri oleh ekspektasi, pujian, disanjung, jadi role model yang kayaknya kelihatannya wow you look so perfect
di kaca, di layar kaca atau mungkin sekarang di media apapun secara digital. Tapi sebenarnya kita nggak pernah tahu gitu part di mana orang ini juga sebenarnya lagi ngedrop dan kecewa. Kalau kita terus-menerus hidup dengan ekspektasi yang diisi oleh pujian-pujian dan harapan-harapan orang lain ini secara berlebihan, efeknya adalah kita jadi punya waktu yang sedikit untuk mendengarkan sisi negatif diri kita yang kita lihat oleh diri kita sendiri gitu. Itu kalau Kak Ung ya, tapi kayak aku melihat ke diriku deh sebagai seorang psikolog. Kita tuh punya ekspektasi terhadap diri. Oh, aku sebagai mental health practitioner, jadi kayaknya aku harus sehat secara mental. Orang lain melihatku sebagai psikolog, analisa ini kayaknya harus bebas stres gitu. Gak boleh ada part di mana dia tuh cemas, panik gitu. Padahal we are all just human. Kita tuh semuanya manusia yang punya perasaan yang sama, di mana kita punya satu organ tubuh yang sama, hati gitu, perasaan gitu kan. Artinya pada saat limbik prefrontal cortex atau amigdala yang sering aku sebutin itu sama dimiliki oleh manusia, maka reaksi alami kita adalah merespon secara emosional. Nah, apa sih kaitannya pada saat kita memenuhi ekspektasi kita ini terhadap diri sendiri? Bayangin teman-teman, mungkin 10 tahun kita hidup dengan peran-peran sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik, sebagai seorang anak, sebagai seorang partner dalam rumah tangga, sebagai seorang atasan dan apapun peran-peran kita. Tanpa disadari, sanjungan, harapan, ekspektasi orang ini kita internalisasi sehingga kita lupa bahwa kita juga manusia biasa yang tidak sempurna. Pada suatu ketika ada aja orang yang tidak bisa sesuai ekspektasi kita atau mungkin kita tidak memenuhi ekspektasi mereka. Akhirnya konflik terjadi. Dan pada saat kita tidak bisa memberikan apa yang orang lain inginkan dalam diri kita, contoh public figure, pada saat dia menunjukkan sisi lemahnya, dihujat sama netizen. Pada saat seorang kakak yang terlihat tegar, tiba-tiba dia hancur gara-gara satu kesalahan, kemudian tidak mungkin dia akan ditinggalkan oleh adiknya atau mungkin keluarga besarnya. Pada saat seorang atasan gitu yang aku tanya, ini kebetulan bulan kemarin tuh kayak woman empowerment di beberapa perusahaan, seorang woman leader gitu ya, pada saat dia terlihat kuat sebagai strategic leader gitu kan di sebuah perusahaan besar BOD dengan posisi yang tinggi gitu kan, itu tanpa disadari ternyata tiap hari tuh target-target perusahaan ini membuat dia juga memiliki ekspektasi yang diberikan oleh perusahaan, oleh timnya, sehingga dia harus menuntut dirinya sempurna di dalam pekerjaan. Sampai rumah harus sempurna untuk anak-anak dan keluarga atau pasangannya. Sampai lingkungan sosial pertemanan harus sempurna untuk teman-temannya. Self-healing atau self-dialog adalah cara kita menarasikan siapa diri kita dapat menjadi satu keseimbangan yang membuat kita masuk ke dalam diri kita. Kalau kita bisa tahu penyebab kenapa sih kita sulit ngomong ke diri sendiri, tanpa disadari karena kita terlalu sibuk dengan komunikasi yang diberikan oleh orang lain, kita internalisasi sampai kita lupa ngomong ke diri kita. Kita jadi nggak tahu biasnya si diri kita tuh apa sih kekurangan kita. Kita nggak akan pernah tahu, nggak pernah merangkul kelemahan dan mungkin kerapuhan kita. Karena di dalam kepala kita atau di depan diri kita, kesempurnaan yang diberikan oleh label-label dari orang lain, ekspektasi orang lain, itu tuh seolah kita internalisasi bahwa saya sempurna. Tanpa disadari pada saat kita melihat sisi lemah kita tuh kayak ngerasa hancur banget gitu kan. Aku pernah ada di poin itu. Dan apa yang aku lakukan teman-teman? Akhirnya menarasikan lagi siapa diri kita mengajak ngobrol. Oh, ternyata dengan self dialogue yang menjadi healing aku untuk melihat sosok analisa 5 tahun yang lalu. Dia tuh pernah serapuh ini loh. 1 tahun yang lalu, 2 bulan yang lalu, 10 tahun yang lalu gitu. Pada saat aku melihat, oh ternyata dia pernah serapuh ini, dia pernah sekonyol ini, dia pernah sebego ini, dia pernah segegabah itu gitu kan. Dan it's okay, gak apa-apa, sampai sekarang dia masih hidup. Justru dia survive dan jauh bertumbuh lebih baik. Akhirnya aku lakukan itu secara rutin dan it works. Kayak ngerasa lebih gak fragile aja kalau ada orang yang gak sesuai sama kita. Kalau ada orang yang contrary sama kita, kalau ada orang yang bersinggungan sama kita jadi gak fragile lagi untuk menerima sesuatu secara impulsif dan emosional. Nah, kalau teman-teman terjebak dalam perangkap ekspektasi yang dibuat oleh orang lain dan menghabiskan energi kita untuk memenuhinya, hati-hati teman-teman, bisa-bisa hidup kita terperangkap.
dan kita merasa tidak nyaman. Banyak di antara kita karena pengen nyaman, akhirnya kita sekuat tenaga justru memenuhi ekspektasi orang-orang lain. Tapi yang perlu diingat adalah kenyamanan untuk diri kamu sendiri. Orang lain akan merasa nyaman ada di dekatmu pada saat dirimu nyaman terhadap dirimu sendiri. Karena bisa-bisa memenuhi ekspektasi sama saja meracuni diri kita. Well, teman-teman, di analisa channel kali ini, apa sih yang pengen aku sampaikan supaya teman-teman tidak ada dalam posisi terus-menerus memenuhi ekspektasi mereka. 1. Hindari menyalahkan diri sendiri. Ya, ini yang paling mungkin sering kadang-kadang kalau kita lagi keliru, kita nyalahin diri kita terus. Gak apa-apa, kita salah itu adalah posisi di mana mungkin kita belum benar aja dan kita menuju benar. Yang kedua, pada saat kita memang merasa belum nyaman untuk ketemu dengan orang yang memberikan ekspektasi dan terang-terangan mengatakan kecewa sama diri kita, hindari untuk bertemu dengan waktu yang mungkin bukannya kita silent treatment ya, tapi lebih ke oke, kita butuh step back untuk melihat lagi, boleh nggak sih kita kecewa sama diri sendiri? Dan pernah nggak sih kita ngalamin situasi itu? Kalau pernah, kita nggak apa-apa kan sekarang? Artinya pada saat besok ketemu orang itu, kita sudah lebih fine dan merangkul imperfection kita. Karena sebenarnya perfection adalah bagaimana kita bisa merangkul imperfection atau ketidaksempurnaan kita sendiri. Dan yang paling penting adalah hindari untuk dirimu menyendiri terlalu lama pada saat dirimu belum bisa memenuhi ekspektasi orang lain. Nggak apa-apa. Kita manusia biasa yang butuh manusia lainnya tanpa harus memenuhi ekspektasi satu sama lain. Jadilah dirimu, dengarkan true voice yang kamu punya, core values apa yang kita miliki, dan adjust itu dengan value-value sosial yang ada di sekitar kita. Happy teman-teman, happy journey, enjoy your moment, karena sebenarnya setiap orang itu punya fase yang berbeda-beda. Bisa jadi ekspektasi kita terhadap diri kita belum sesuai, tapi kita sudah mencapai satu poin yang membuat kita bahagia. Bisa jadi kita belum bisa memenuhi ekspektasi orang lain, tapi kita bisa memberikan satu hal yang positif untuk mereka. Dan artinya kalau ada orang yang membuat kamu kecewa sekarang, it's okay, gak apa-apa. Tetap dibaikin ya, karena bisa jadi kita belum tentu menyenangkan semua orang juga. Thank you teman-teman udah selalu nonton Analisa Channel dan semoga bisa menginspirasi terus di episode berikutnya. Bye-bye, assalamualaikum.